Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam jumpa lagi sahabat muslim Jawani. Kali ini saya akan berbagi pembahasan mengenai bid'ah. Pada mulanya saya sering nyekrol entah itu TikTok, entah itu short video di YouTube, sering sekali lewat di beranda pengajian-pengajian yang mungkin itu hanya sebatas sesi tanya jawab dari jamaah kepada si ustadz tentang tahlilan, tentang maulidan, kemudian apati, mitoni, dan sebagainya, atau ritual-ritual rutinitas. Dikatakan ritual karena memang di dalamnya ada amaliyah-amaliyah yang memang ada perintahnya. Kalau caranya, kemasannya memang bisa disebut bukan ritual ibadah, kemasan, tapi kalau melihat isinya itu ada ritual ibadahnya. Nah, amaliyah-amaliyah ini oleh si ustadz itu dikatakan bid'ah. Namun intonasi yang diberikan ketika menjawab pertanyaan si jamaah ini dengan kata bid'ah itu semacam ada stressing, penekanan, sehingga seolah-olah didengar telinga bahwa kata bid'ah ini suatu hukum. Awalnya tidak terjadi kontradiktif di kepala saya, tapi lama-lama mengganjal. Akhirnya saya mencoba untuk bermutolaah, membuka buku-buku, kitab-kitab literasi yang dulu dipelajari waktu madrasah aliyah. Kebetulan ini dulu saya belajar usul fiqh. Setelah saya telaah, ternyata bid'ah itu bukan salah satu hukum. Jadi jargon mereka kembali kepada Quran dan hadis ini kemudian diistimbati dari Quran dan hadis, langsung melompat ke fikih yang berbentuk amaliyah langsung. Jadi ada fatwa hasil hukum tanpa melalui pemasakan di dalam usul fiqh. Jargon mereka dari kembali kepada Quran dan hadis, kembali kepada Quran dan hadis. Purifikasi, pemurnian syariat agama Islam kembali ke Quran dan hadis. Ini mengandung analogi cara berpikir yang ruwet. Menurut saya tidak nyambung. Karena kalau mau kembali ke Quran hadis, nyatanya pemahamannya dangkal. Apa mungkin langsung keterjemah dari Al-Quran dan hadis itu tanpa mempelajari asbabun nuzul, kemudian makna kata per kata, kemudian ada ilmu nasikh mansuh, ada takwil, ada tafwid, kemudian kalau hadis itu asbabul wurud. Apakah tidak mempelajari sampai ke situ sehingga begitu mudah karena ada terjemahan? Padahal sumber hukum dua ini, Al-Quran dan hadis, adalah bahasa Arab. Makanya mau tidak mau dalam memahaminya itu harus
memiliki atau menguasai ilmu alat yang umum atau sering dipelajari ya ilmu nahwu dan shorof. Namun selebihnya itu bahwa merujuk kepada Quran dan hadis itu adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh para mujtahid. Namun si mujtahid ini sudah layak dan kompeten dengan kapasitas keilmuannya sehingga mampu beristimbat hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi kembali kepada pembahasan bid'ah, itu bukan suatu hukum, bukan salah satu hukum. Bid'ah ini secara bahasa itu dari bada'a yabda'u bid'atan. Artinya secara bahasa itu mengada-ada sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya, atau dalam bahasa kerennya itu inovasi. Secara morfologi, bid'ah itu hal baru. Bid'ah itu hal baru. Buku ini hal baru, kitab ini hal baru. Kemudian ini kitab baru, laptop ini juga baru. Baju, kacamata itu juga hal baru. Jadi semuanya bisa diterapi atau terkena hal baru, disifat hal baru itu dalam segala hal. Cuman secara istilah kemudian diboyong bahwa bid'ah itu terkhusus untuk dalam hal-hal syariat agama Islam. Seperti itu. Nah, hukum-hukum yang sudah masyhur diakui oleh jumhur ulama di dalam usul fiqh itu ada 5. Ini saya bacakan sekelumit saja, tidak secara detail. Al-hukmu huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi fi'lil mukallaf min haitsu taklifihi. Hukum adalah dawuh firman Allah yang berhubungan dengan bi fi'lil mukallaf, pekerjaannya, min haitsu taklifihi, dari sisi pembebanannya. Wa yata'allaqu bil hukmi sab'atu asya'a. Yang berhubungan dengan hukum ini ada 7, yaitu al-wajibu, wajib, wal mandub, sunnah, wal mubah dan mubah, boleh, wal makruh dan makruh, wal haram dan haram, was sahih dan sahih, benar, wal fasid, rusak, ya, was sahihul masyhur, dan yang benar dan populer, anal hukma khamsatun faqat. Hukum itu secara ijma menurut para ulama itu cuma ada 5, yaitu al-ijabu, wajib, wan nadbulan sunnah, mandub, wal ibahah dan boleh, wal karohah dan makruh, wat tahrim dan haram. Apa sih hukum? Hukum ini tuntutan, baik itu tuntutan untuk mengerjakannya atau tuntutan untuk menghentikan atau meninggalkannya. Wa kullu minhuma imma jazimun aw ghairu jazimin aw ghairu jazimin. Keduanya, tuntutan mengerjakan atau tuntutan meninggalkannya, ini ada yang bersifat keharusan dan yang bersifat tidak harus. Kalau tuntutan yang bersifat harus itu hukumnya wajib, seperti dalil sholat dalam surat An-Nur, wa aqimus sholah.
Sedangkan tuntutan mengerjakan tapi tidak harus, ini dihukumi sunnah. Seperti dalam firman Allah surat Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kemudian wa talabul kafil jazim at-tahrim. Kalau tuntutan untuk menyetop, menghentikan, bahkan meninggalkannya, itu hukumnya haram. Seperti dalil di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Kemudian wa talabul kafil ghairil jazim al-karohah. Tuntutan untuk menyetop atau meninggalkannya tapi tidak bersifat keharusan, ini dihukumi makruh. Seperti dalam hadis sahih itu berbunyi, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis. Jika salah satu dari kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, hatta yusolliya roknataini, sehingga si ahad ini, salah satu dari kalian itu sholat 2 rakaat. Ini mengandung syariat tentang sholat tahiyatul masjid. Lebih detail, fal wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Pengertian wajib yaitu ma yusabu ala fi'lihi, diganjar, diberi pahala apabila mengerjakan, wa yu'aqabu, dan mendapatkan iqab, hukuman azab, ala tarkihi, atas peninggalannya, atas perbuatannya meninggalkan tuntutan yang wajib itu. Wal mandub huwa ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Disebut sunnah adalah diberi pahala apabila mengerjakan dan tidak diazab ketika meninggalkannya. Wal mubah huwa ma la yusabu ala fi'lihi wa la ala tarkihi wa la yu'aqabu ala tarkihi wa la ala fi'lihi. Mubah itu tidak diberi pahala ketika mengerjakan dan meninggalkannya, tapi juga tidak diazab ketika meninggalkan atau tidak mengerjakannya. Kalau mendengarkan ceramahnya Gus Baha itu, pengertian mubah kayak juguran, ngopi, terus topokan di pos kamling begitu. Itu perkara mubah daripada dugem, tongkrongan, gitaran. Jadi mengerjakan yang mubah itu ada tuntutan pekerjaan atau perbuatan atau amaliyah yang ditinggalkan. Lah, yang ditinggalkan ini ada yang haram, maka meninggalkan haram itu wajib. Padahal yang dikerjakan itu hal mubah, seperti juguran, ngopi, topokan biasa. Kayak santri-santri di tengah malam itu kalau selepas ngaji, daripada kelayaban, dugem, itu malah tongkrongan, ngopi, udut, begitu. Wal makruh ngaksul mandub. Makruh ini kebalikannya sunnah, yaitu ma yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Disebut makruh itu diberi pahala bila meninggalkan, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diazab ketika mengerjakannya.
Wal haramu ngaksul wajib. Yang terakhir, hukum haram itu kebalikannya dari wajib, yaitu wa huwa ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala bila meninggalkan dan diazab ketika mengerjakan. Kesimpulannya, bid'ah itu bukan termasuk salah satu hukum dalam syariat agama Islam. Kalau Anda sedang berhadapan dengan orang yang memiliki pemahaman seperti itu, kemudian terjadi justifikasi menghukumi amaliyah perbuatan Anda, dihukumi ini bid'ah, diiyakan saja. Itu penegasan kepada perbuatan atau benda, bahwa perbuatan atau benda itu bersifat baru. Namanya benda, semua hal di dunia ini kan sifatnya fana. Fana memiliki permulaan dan memiliki akhir. Kalau memiliki permulaan dan memiliki akhir, berarti punya sifat baru dan punya sifat lama. Kalau amaliyah, tahlilan, maulidan dikatain bid'ah, diiyakan saja. Iya, itu bid'ah. Artinya apa? Iya, itu hal baru. Begitu. Isinya tahlilan, itu ya kirim doa kepada si mayit yang sudah di dalam kubur. Kalau maulidan itu ekspresi, mengekspresikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur. Syukur telah dianugerahi seorang makhluk yang sempurna sebagai pembawa risalah, penuntun umat manusia setelahnya agar selamat dunia akhirat. Orang yang telah menuntun kita menuju keselamatan itu anugerah besar. Maka tidak pantas kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang itu harus kita cintai, wajib kita cintai karena telah menyelamatkan kita dunia akhirat. Ekspresi cinta dengan cara membaca manakibnya, membaca sejarahnya, itu maulidan. Kalau belum dipahami secara kafah menyeluruh, maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah, tapi padahal di dalamnya itu ada kaul, perkataan, ada amal, perbuatan-perbuatan yang memang disyariatkan oleh agama Islam. Seperti tahlilan pun seperti itu. Hanya kemasan caranya yang mereka tidak setuju. Tapi isinya ada perintah-perintah yang memang dikemas, ditartibkan, diurutkan menjadi satu. Mereka tidak setuju dengan tata caranya. Gitu. Tapi isinya mereka setuju. Jadi sekali lagi, kalau dikatain bid'ah, ya diiyakan saja. Itu bid'ah, iya itu hal baru. Iya, seperti kalau orang Banyumas Jawa bilang itu, wih anyar. Iya, iya itu anyar. Ih, itu baru. Iya baru. Gitu. Itu sama saja. Itu bid'ah. Iya bid'ah. Baru kayak gitu. Jadi dibuat slow saja. Ini sharing saja. Barangkali banyak kesalahan, kekurangan. Mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan share, like, dan subscribe channel ini. Semoga dengan tindakan jari Anda dapat mendatangkan pahala untuk saya dan untuk Anda semuanya, karena channel ini, video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Semoga dapat menjadi pengingat
untuk diri saya dan untuk panjenengan semuanya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.